Bab 18, tanpa judul. Gimana? Lo udah dapat informasi soal Rimba? Beres kalau sama Kemal, yang penting mah buat jajan ada. Tenang. Kayak baru kenal gue aja lo. Arhan menyeruput kopi yang dia pesan. Saat ini Arhan tengah berada di kafé untuk bertemu sahabatnya yang bernama Kemal. Kemal sendiri adalah juniornya semasa sekolah SMP dulu dan kini merangkap sebagai sahabatnya. Baca bang, gue udah terangin semuanya di situ, dari A sampai Z, sampai mempertaruhkan nyawa gue. Sahutnya terkekeh sambil memberikan lembaran kertas yang dijadikan dokumen itu pada Arhan. Arhan mengambilnya dengan kerutan di dahinya. Banyak amat. Ini valid apa enggak? Valid lah. Semua tercatat sesuai dengan apa adanya tanpa dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangin. Arhan manggut-manggut dia mulai membuka dokumen itu dan membacanya satu persatu. Namanya Rimba dan Warta, anak tunggal dari pasangan Heru dan Ena. Keluarganya punya beberapa properti yang bergerak di bidang perhotelan dan batu bara. Salah satu saham terbesarnya itu di Pak Romeo Santoso. Terang Kemal menjelaskan apa yang ada di dokumen tersebut. Romeo Santoso? Iya, Om Santoso omnya abang. Serius? Baca aja. Semua detail bisnis dan lainnya udah gue jelasin di situ. Arhan membaca lembaran kertas itu dengan detail. Raut wajahnya berubah-ubah setiap lembar kertas yang dia baca. Tak menyangka dunia sesempit ini, hingga berputar-putar di situ saja. Tenang bang, saham dia nggak sebanyak punya bokap lo. Masih kayaan lo. Properti yang dia miliki, nggak ada seberapanya dibandingkan keluarga lo. Keluarga lo apa yang nggak punya? Semua orang juga tahu propertinya di mana-mana. Arhan terkekeh. Punya orang tua bukan punya gue. Kalau punya gue baru gue bangga. Punya orang tua larinya kemana sih bang kalau bukan buat anak? Bokap gue bebanin semua bisnisnya ke gue padahal dia tahu gue nggak ada minat sama bisnis. Untung gue pilot jadi nggak ada beban ke sana. Paling adik gue, dia sekarang aja kuliah ambil jurusan manajemen. Belum. Nanti ada waktunya lo disuruh ikut gabung ngurusin, bang. Dia juga tidak ada minat di bisnis. Cita-citanya memang jadi seorang pilot bukan yang lainnya. Susah untuk keluar dari dunia penerbangan karena itu kerjaan tercintanya. Bentar, Rimba di penjara? Kemal mengangguk. Udah dari 3 tahun yang lalu, saat itu dia berusia 23 tahun dan Raya berusia 22 tahun. Kasus narkoboy dan senjata api ilegal. Harusnya sih dia terkena pasal berlapis karena sebagai pengedar dan penjual senjata ilegal. Tapi ya, dia cuma terkena hukuman 4 tahun yang mana diambil sebagai pengedar saja tapi nggak buat penjual ilegal itu. 3 tahun yang lalu? Berarti bentar lagi dia keluar dong? Menurut informasi yang gue dapat iya. Tapi belum tahu keluarnya kapan, masih gue cari tahu. Arhan mengepalkan tangannya kuat, meremas dokumen tersebut. Pantas saja semalam Raya begitu lantang memintanya untuk bercerai. Ternyata, kekasihnya itu akan keluar dari penjara sebentar lagi. Istri lo, otaknya di mana sih bang? Bisa-bisanya masih demen sama lelaki berbahaya kayak gitu. Gue aja dengernya merinding, dia bisa-bisanya masih mau. Harus dibersihkan otak istri lo biar tahu mana yang baik dan enggak. Arhan tersenyum miris. Memang dia sudah menceritakan semua permasalahannya pada Kemal, makanya lelaki itu mau membantunya mencari tahu siapa Rimba. Dan boom! Betapa kagetnya mengetahui Rimba itu seperti apa, sosok yang bagaimana. Cinta bro! Semua bisa buta karena cinta termasuk gue sendiri. Semalam gue bertengkar hebat sama dia minta cerai sama gue. Terus jawaban lo? Gue yain. Tapi anaknya masih di rumah sekarang. Rencananya mau gue pulangin nanti malam. Anjir, serius lo, bang? Arhan mengangguk. Dia sebenarnya juga masih bingung apa ini jalan yang benar atau enggak. Makanya dia masih mengulur-ulur waktu, menunggu amarahnya reda agar bisa mengambil keputusan yang bijak. Capek, Mal. Mungkin juga dia maunya lelaki kayak Rimba tapi kadang juga gue bingung sama sikapnya. Kadang baik sama gue. Kadang manis sama gue tapi kadang juga kejam banget,
Nolak gue berkali-kali padahal udah sampai di tahap sentuhan. Begini bang, ini menurut gue ya, bang, menurut gue, kalau didengar dari cerita lo sebenarnya si Raya ini lagi bergula dengan pikirannya sendiri. Gue udah bilang tapi disuruh mikir-mikir dulu, takutnya kebawa emosi. Papa nggak mau ada perceraian di antara gue sama Raya. Tapi gimana? Raya yang kagak mau. Kemal terkekeh kecil. Baru kali ini gue lihat cowok seganteng lo ditolak. Ternyata masih ada ya cewek yang nolak cowok kayak lo. Ngeledek ha? Kemal tertawa hingga matanya yang sipit itu tenggelam karena tertawa yang kencang. Ampun bang. Udah jangan galau-galau, mending lo main-main dulu. Gue ajarin tipsnya, mau kagak? Enggak. Tips lo ngawur semua, kapok. Yang ini belum dicoba. Kagak. Terakhir gue pakai tips lo, Raya dorong gue sampai nyusruk sambil teriak, "Ih, mas mesum, gila lo." Serius? Lo bener lakuin bang? Ya menurut lo? Kemal tak bisa menahan ketawanya lagi. Arhan memang pintar dan ganteng, tapi kalau urusan taklukin cewek, dia nggak bisa, kesannya kaku dan monoton. Arhan menutup pintu mobilnya, setelah terkunci dia pun masuk ke dalam rumah. Mas Arhan. Bik Inem, masak apa Bik? Tanya Arhan menghampiri Mbok Inem yang sedang bergulat dengan peralatan dapurnya. Udah lama Bibi nggak bikin ayam saus tiram sama bakwan jagung. Mas Arhan mau makan? Mau. Ini udah siang, Arhan juga udah lapar. Bibi siapin, Mas Arhan duduk dulu iya. Oke Bi. Mbok Inem sudah dianggap orang tua sendiri oleh Arhan. Sejak kecil Mbok Inem sudah merawatnya jika kedua orang tuanya sibuk kerja. Dirawat dari kecil membuatnya tak sungkan lagi jika merengek atau bermanja, seperti apa yang dia lakukan pada mamahnya. Makan yang banyak biar sehat dan kuat. Apalagi bawa pesawat pasti berat. Kalau dipikul si berat, dibantu makhluk halus biar bisa terbang. Arhan tak bisa menahan tawanya lagi. Dia bahkan sampai tersedak karena saking lucunya ucapan Mbok Inem. Astaga, ada-ada aja. Kalau gitu Arhan mau pensiun dini aja, soalnya Arhan takut sama makhluk halus. Berarti hoax ya, Mas? Hoax itu, jangan dipercaya. Pesawat itu dirancang khusus oleh orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Dan cara kerjanya menggunakan mesin dengan memiliki 4 gaya. Mau Arhan jelasin nggak, Bi? Mbok Inem menggeleng. Dengarnya udah pusing duluan. Mending Mas Arhan lanjutin makannya dulu, nanti kalau udah bawain Neng Raya makan. Dari pagi belum makan, keluar cuma ngambil minum aja. Raya belum makan? Mbok Inem mengangguk. Kalian lagi ribut? Bibi lihat wajahnya Neng Raya sembab banget kayak orang habis nangis, suaranya pun serak. Kalau ada masalah diselesaikan baik-baik, pakai kepala dingin. Iya Bi, nanti Arhan bawain Raya makan. Paling habis nonton drama Korea kesukaannya, makanya sampai nangis begitu. Jawab Arhan yang tentunya dengan kebohongan. Arhan buru-buru menyudahi makannya. Dalam hatinya bertanya apa Raya sedih karena dirinya sudah mengucapkan talak. Tapi sepertinya tidak mungkin, untuk apa Raya sedih sedangkan gak ada rasa apapun yang dimiliki gadis itu untuknya. Siapin makan buat Raya, Bik. Nanti Arhan bawain ke kamarnya. Ucap Arhan yang langsung diangguki Mbok Inem. Udah makannya Mas? Tanya Mbok Inem melihat piring Arhan sudah bersih, hanya sendok yang berada di atas piring itu. Udah Bik? Makasih ya, makanannya enak. Jangan bosan-bosan masakin Arhan. Karena setelah perceraian ini, Arhan butuh Bibik untuk mengurus semua keperluan Arhan, batinya berkata. Siap. Kalau buat Mas Arhan pasti nggak bosen. Ini makanannya dan air putihnya. Mbok Inem memberikan nampan pada Arhan. Arhan langsung mengambilnya dan naik ke atas menuju kamar Raya. Wajahnya sembab itu membuat Arhan bertanya-tanya, apa yang ditangisi oleh Raya? Ada apa Mas? Makan. Kata Bibik, kamu belum makan. Arhan menyerahkan nampan itu pada Raya, tapi gadis itu hanya diam saja. Bahkan tak menatap Arhan, malah asik menunduk. Arhan mendorong Raya pelan agar dia bisa masuk ke dalam kamar.
Dia menaruh nampannya di meja. Mungkin saja gadis itu gengsi, makanya hanya diam saja. Makan. Tenang, gak ada racunnya. Arhan masuk ke dalam walk-in closet untuk mengambil beberapa koleksi jam tangannya yang akan dia pakai. Raya hanya bisa memperhatikan setiap gerak-gerik Arhan. Kemasi barang-barang kamu, nanti sore saya antarkan kamu ke rumah kamu. Ucap Arhan tanpa menatap ke arah Raya. Raya termangu. Kini menatap ke arah Arhan yang tengah sibuk memilih jam-jamnya. Mas, aku nggak mau bercerai. Loh, semalam kan kamu yang minta sama saya untuk bercerai. Saya turutin kemauan kamu, tapi sekarang malah bilang nggak mau cerai. Mau kamu apa? Aku. Mantan kamu kan sebentar lagi keluar tuh dari penjara. Ya udah, sama dia saja. Kamu kan sayang banget sama dia sampai saya pun tidak diberi hak. Padahal saya sudah halal. Saya berhak mendapatkannya, tapi kamu memilih berdosa dan menunggu yang haram. Saya sudah mentalak kamu kan? Kalaupun rujuk kita harus melakukan sesuai ajaran Islam. Kalau enggak, dalam waktu 3 bulan ke depan kamu bukan istri saya. Jelas Arhan membuat Raya kembali termangu. Dari mana Arhan mengetahui kalau Rimba berada di penjara? Apa ayahnya yang bilang? Mamahnya? Atau keluarganya yang lain? Raya ingin menanyakannya kepada Arhan, tapi lelaki itu pasti tidak akan menjawabnya. Masih ada waktu untuk kemas barang-barang kamu. Saya keluar dulu, jangan lupa dimakan. Saya bawa kamu ke sini dalam kondisi sehat, maka saat saya pulangin kamu pun harus dalam kondisi sehat juga. Raya hanya diam saja bahkan sampai Arhan keluar dari kamar. Kenapa rasanya sakit begini? Raya mengeratkan genggamannya pada tas yang dia pakai. Saat ini dia dan Arhan sudah berada di depan rumahnya Raya. Rasa takut menguasai Raya saat ini. Tangannya pun terasa dingin karena saking merasa takutnya. Masuk! Perintah Arhan sambil menggeret koper-kopernya Raya. Mas! Raya menarik ujung bajunya Arhan hingga membuat langkah laki-laki itu berhenti. Arhan mengerutkan keningnya. Kenapa takut? Ini konsekuensinya bukan? Cepat masuk, jangan buang-buang waktu saya. Arhan mendorong Raya pelan agar gadis itu cepat masuk. Dengan langkah pelan yang diiringi rasa takutnya, Raya dan Arhan pun masuk. Assalamualaikum, ucap Arhan. Waalaikumsalam. Menantu bunda. Apa kabar sayang? Alhamdulillah Arhan baik. Kalau bunda gimana, sehat? Alhamdulillah bunda juga sehat. Arhan mencium tangan Mita. Lalu disusul Adam yang datang dengan setelan kokonya, mungkin habis sholat maghrib. Kalian datang. Kok nggak telepon ayah dulu? Lupa ya. Ayah apa kabar? Alhamdulillah ayah baik kok. Kalian mau kemana? Nginap? Bawa koper banyak banget. Arhan tersenyum tipis. Memang Arhan tidak mengabarkan apapun pada kedua mertuanya. Makanya kedatangannya bersama Raya membuat mereka kaget. Duduk dulu, ayo. Ajak Mita yang diangguki semuanya. Kini mereka berempat duduk di sofa. Arhan duduk di sofa panjang yang di sebelahnya ada Raya. Sedangkan di seberang ada Mita kalau Adam duduk di kursi tunggal. Muka kamu kenapa Raya? Tanya Mita saat menyadari wajah putrinya sembab sekali. Adam langsung memfokuskan tatapannya pada Arhan. Arhan yang ditatap pun mengerti. Begini, ayah, bunda, sebelumnya Arhan minta maaf takut kalau Arhan banyak salah sama bunda dan ayah. Malam ini, Arhan dengan sadar memulangkan Raya pada kalian. Arhan sudah menjatuhkan talak 1 pada Raya. Ucap Arhan. Wajah Mita dan Adam langsung berubah. Mereka tentu kaget dan syak atas ucapan menantunya itu. Astagfirullah, ada apa Han? Kenapa tiba-tiba begini? Arhan tersenyum tipis. Kini matanya berkaca-kaca sambil menatap Adam yang juga menatap hingga sampai berada di tahap ini. Arhan minta maaf ayah, bunda.
Arhan sudah berusaha tapi mungkin ini jalan yang harus kita ambil berdua. Tolong jangan salahkan Raya. Salahkan Arhan saja. Raya yang berada di sampingnya Arhan pun kini sudah menangis. Tangisan yang begitu pilu. Tak jauh beda dengan Mita, wanita itu kini sudah menangis menatap tak percaya ke arahnya dan Raya. Arhan, apa kamu sudah memikirkannya? Ayah nggak mau kalau keputusan ini diambil karena emosi dan amarah yang menguasai kalian. Pikirkan baik-baik dulu. Kalian menikahkan baru 5 bulan. Ucap Adam yang dibalas gelengan kepala. Gak ada rasa marah yang menguasai Arhan, ya. Arhan sudah memikirkan semuanya. Arhan bukanlah kebahagiaan Raya, Arhan bukan lelaki yang Raya inginkan, maka itu sangat sulit untuk kita berdua maju. Tapi sekali lagi, Arhan katakan kalau ini bukan salah Raya. Jangan menyalahkan Raya. Arhan minta maaf, ya. Adam menggelengkan kepalanya. Menatap enggan pada Arhan. Dia tidak menginginkan adanya perpisahan. Arhan lelaki baik, soleh, sangat masuk tipe menantu idamannya. Bagaimana bisa Raya menyanyiakan lelaki sebaik Arhan? Ayah mau kita obrolin semuanya sama keluarga yang disaksikan juga sama kakek. Ayah nggak mau nerima ini. Ucapan itu membuat Arhan terdiam, begitupun Raya. Besok bawa orang tua kamu ke sini, kita bicarain semuanya sampai tuntas. Pinta Adam tak mau dibantah. Arhan pun mau tidak mau mengikutinya, tak mungkin melawannya juga. Akhirnya dengan berat hati Arhan mengangguk. Baik, ya. Arhan bawa orang tua Arhan ke sini. Kalau gitu Arhan pulang dulu ya, Bunda. Han, Bunda nggak ingin kalian pisah. Lirih Mita yang hanya dijawab senyum tipis Arhan saja. Bunda, Arhan pamit dulu. Besok Arhan kesini lagi. Arhan mencium tangan Mita dan Adam bergantian. Arhan melewati Raya begitu saja tanpa menatapnya. Arhan pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati anak. Arhan mengangguk. Dia pun keluar dari rumah itu lalu masuk ke mobilnya dan mobil putih itu pun melesat pergi. Arhan menyetir mobilnya dengan perasaan campur aduknya. Terasa sakit dan menyesakan sekali. Bahkan kini air matanya sudah mengalir deras membasahi pipinya. Sirna sudah cita-citanya untuk menikah sekali seumur hidup. Kenapa Tuhan mempertemukannya dengan Raya, bila akhirnya dia menanggung sakit sedalam ini? Sungguh, Arhan tidak masalah mau Raya dulu bagaimana, seliar apapun itu, Arhan tetap akan menerimanya. Tapi Raya yang tidak mau menerimanya, Raya yang tidak mau membuka hatinya. Arhan bisa apa? Cinta tidak bisa dipaksakan. Arhan benar-benar dipaksa mundur di saat belum memulainya. Mobil itu berhenti di pinggiran jalan. Arhan memukul setirnya, mengeluarkan semua amarah yang dia tahan selama ini. Dia mencintai Raya, tapi Raya mencintai lelaki lain. Rasa benar-benar sakit. Arg, Tuhan sakit! Teriak Arhan memukul-mukul setir dan menjambak rambutnya sendiri melampiaskan semua amarahnya, kekecewaan dan sakitnya. Malam ini menjadi saksi atas rapuhnya seorang Arhan Aliafi, karena cintanya yang tidak terbalaskan. Bab 19, Keputusan Mutlak.